ada di kelas ini. Ya, minggu lalu Ibu tanya. Karena kegiatan rapatnya sudah selesai, Ibu mau masuk, tapi ada mata kuliah lain sudah masuk, ditanya kuliahnya, nggak tahu kuliah apa. Tuh, keterlaluan namanya. Ya. Ini ada kaitannya, keadaan umum, sianosis, pucat, kelelahan, hidrasi, bagaimana posisi klien. Ya, pada kondisi ini, kalau pasien dengan masalah jantung, kalau pasiennya ada sianosis, pucat, kalau pakai lipstik, pakai kutek, cat di kuku, itu jangan dikasih. Karena akan sulit mendeteksi sianosis maupun gejala pusat. Yang diperiksa lagi tanda-tanda vital. Sebentar ya. Sebentar, itu dulu. Apa? Ya baik, sebentar. Ya, Ibu lanjutkan lagi. Ini tanda-tanda vital, ini pengkajian fisik. Tadi ada temannya sudah bertanya, ya. Nah, ini nih pengkajian tangan. Sianosis perifer, pucat, waktu pengisian kapiler tinggal ditekan di capillary refill ya. Kurang dari 2 detik. Caranya tekan kukunya, tekan kuku ini. Kalau dia kalau ditekan pasti kan putih. Kalau pengembaliannya kurang dari 2 detik, itu normal. Tapi kalau lama, berarti itu ada masalah. Tulis capillary refill, waktu pengisian kapiler lebih dari 2 detik. Ya, tubuh dan kelembapan tangan, edema, turgor kulit, clubbing pinjer. Clubbing pinjer ini tuh kukunya, mungkin ada orang bilang kayak kuku tabu, atau ini kukunya dia tinggi. Ya, bisa dilihat kanan dan kiri jempol. Ya, di sini ada bentuk seperti diamond. Ya, diamond ini itu normalnya. Tapi kalau makin sempit berarti itu terjadi masalah, kurang aliran ke perifer. Ini pemeriksaan fisik yang lain, semuanya hampir sama ya, IPPA, infeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Inspeksi, kita pada saat dia melihat perawakan pasien aja udah bisa dilihat. Posisi tubuh, bagaimana ininya, jari-jari tabuh ya, clubbing finger, kalau nggak ngerti apa tabuh. Ini bahasanya udah umum ya. Pengukuran tekanan darah dan pulsasi arteri ya. Nah, ini arterial index, palpasi pulsasi arteri ya, penilaian pulsasi arteri sebaiknya dilakukan bilateral. Jadi kalau ngecek
arterinya kaki kanan, yang kanan kiri juga sama-sama dicek. Kalau tangan kanan, tangan kiri juga dicek. Ada nggak pada saat bersamaan dipegang, ada nggak perbedaan dia denyutnya. Terus dilihat lagi pena, tekanan pena jugularis ini adanya di sini. Ya, pada pasien yang mengalami dekom jantung CHF ini khas sekali di sini. Dia kelihatan tuh menonjol. Ya, nanti pada saat praktikum akan belajar mengukur apa namanya JVP dan CVP. JVP ini bisa diukurnya modalnya penggaris yang 30 cm itu 2. Bisa diukur. Ya, sama spidol buat penanda atau pulpen. Ya, ini palpasi perikutnya. Tadi ada yang menanyakan di mana auskultasi atau bagiannya yang mana saja. Ini jawabannya ya. Kalau mau melihat katup aorta, letakkan stetoskopnya di interkosta kedua garis sternal kanan. Ya, dari sangka itu turun 1, 2, ICS itu interkosta, ya, sela iga sama. Di nomor 2 berarti kalau taruh di sana itu namanya untuk auskultasi katup aorta. Kalau yang sebelah kiri untuk katup pulmonal. Kalau interkosta 4 dan 5 yang sebelah kiri itu untuk katup trikuspid. Kalau di bawahnya lagi apek jantung di bawah, kalau perempuan di sekitar bawah susu itu untuk menilai katup mitral. Jadi itu adalah posisi-posisi auskultasi yang tadi ditanyakan oleh pada saat tadi tanya jawab. Ya, ini auskultasi jantung. Ya, normalnya ada B1 dan B2, ya. Ini murmur. Ini yang umum juga diperiksa bladder, urin output. Sudah pernah belajar tentunya bahwa output urin itu normalnya 1 cc per kilogram berat badan per jam. Jadi kalau 50 berat badannya bukan 1 cc, 0,5 sampai 1. Kalau 50 berat badannya berarti 50 per jam, 24 jam tinggal dikali 24. Ya, setengah sampai 1 ya. Yang kedua, bowel, nutrisi, kaji asupan makanan dan minuman. Dan yang selanjutnya yang bagian tulang. Ini yang perlu dilihat. Ya, untuk pemeriksaan diagnostik, ya, penunjang ini cukup banyak. Ya, enzim pada jantung yang diperiksa adalah troponin T dan CK-CKMB. Ya, kalau hemodinamik sudah selalu diperiksa. Ini untuk radiografik, ronsen torak, angiografi, koroner, kateterisasi, MRI, dan kita lihat grafik, pemeriksaan elektrokardiogram, ya. Nanti kita praktek ya elektrokardiogram ini. Kalau ekokardiografi dia seperti apa namanya USG tapi di jantung. Dia melihat ruang-ruang ya struktur dan fungsi dari jantung. Apakah perpindahan dari atrium ke ventrikel melalui katup dia berlangsung dengan normal pada saat tadi, ya. Ini alatnya, ya. Ini untuk uji beban jantung, treadmill, ya. Sama kayak treadmill yang di gym, tapi dia diberikan beban dan diatur bebannya, ya, dengan kecepatan, dan dia dilihat kenaikannya berapa persen setelah melakukan apa namanya treadmill ini. Khas diperiksa pada pasien CAD. Ya. Persiapan uji treadmill biasanya sama kayak orang olahraga, tidak makan dan tidak minum 2 jam sebelum tes. Ya. Karena apa? Kalau makan minum terus olahraga berarti kan risikonya aspirasi, muntah, karena muntah. Ya. Selanjutnya ini nggak usah lagi deh. Ini beberapa obat-obatan yang mendukung, ya. Oke, ini cukup untuk apa namanya tadi untuk konsep. Kita masuk ke CAD.
Ini kelihatan? Kelihatan tidak, Dimas? Ibu, kelihatan Ibu. Ya, kelihatan. Coronary arterial disease. Berarti ini penyakit pada pembuluh darah koroner. Ya, tadi sudah dilihatkan gambarnya. Gambar ini adalah koroner kanan dan kiri. Nah, ini pembagiannya. Ya, gabungan gejala spesifik klinik yang menandakan adanya iskemik miokard akut yang disebabkan karena adanya ketidakseimbangan antara demand dan suplai. Pembagiannya, ya, tadi yang disebutkan apa tadi MCI ya, miokard infarct. Sebenarnya pembagiannya ini STEMI, ST elevasi miokard infarct, STEMI non ST elevasi miokard infarct, dan angina pectoris tidak stabil atau UAP, unstable angina pectoris. Ya, ini adalah faktor-faktor yang berisiko tidak dapat dimodifikasi, yang dapat memodifikasi faktor yang berkontribusi. Ini faktor-faktor resiko PJK. Ya. Selanjutnya ini, ya, ini nggak usah. Ya. Nah, ini tadi yang sudah dijelaskan oleh kelompok, penyebabnya aterosklerosis, penimbunan lemak dalam arteri koronaria. Ya, kita melihatnya biasanya dari tiga sisi, keluhan nyeri, gambaran EKG dan lab. Namun untuk laboratorium ini, ya, troponin T, CK, CKMB, biasanya terjadi peningkatan di 3 jam setelah setelah kejadian. Ya, gambaran EKG. Ini subjektif objektif. Nanti pengkajian keluhan pasien, gejala, ini tadi yang sudah ada di konsep juga. Ini biasanya dengan kondisi ini, kalau pasien misalnya datang, dia mengatakan hanya baru 1 jam yang lalu. Gambaran ini bisa kita lihat bahwa kejadiannya memang 1 jam. Ya, atau sebenarnya memang sudah lama, tapi dia bilang baru dirasakan. Ini beberapa diagnosis keperawatan. Ini untuk tujuannya, yang secara umum ya. Berikutnya, ini intervensi ibu gabungkan yang bisa dilakukan secara mandiri. Ya, ini adalah posisi-posisi nanti pada saat rekaman EKG di laboratorium. Ya, nanti hafalkan dulu posisinya. Ya, P1 ada di interkostal 4 garis sternal kanan, P2-nya di interkostal 4 kiri garis sternal kiri. Selanjutnya pasang dulu yang 4 ya. Mid clavicula kan mid clavicula interkostal 5, mid clavicula, baru pasang yang 3 nanti di antaranya. Selanjutnya yang 5 interkostal 5 ya. Sejajar dia dengan P4, ini tulang rusuk kan dia bengkok ya. Dia tempatnya di anterior aksila, berarti depannya dari aksila. Kalau yang P6 tempatnya di mid aksila, tengah-tengahnya aksila atau ketiak. Ya, ini beberapa yang bisa dilakukan mandiri, anamnesis dan pemeriksaan fisik, rekam dan analisis EKG, kaji skala nyeri, monitor dan cegah terjadinya komplikasi, bantu untuk mengurangi kebutuhan oksigen, kurangi rasa sakit, hindari falsafah manuver atau mengedam. Karena dengan mengedam ini bisa meningkatkan tekanan intratorak, sehingga menyebabkan meningkatnya kebutuhan dari oksigen. Sementara pada pasien ini harusnya oksigen itu kan diirit, ya, karena dia butuh suplai, ya, membutuhkan permintaan demandnya banyak, tapi suplainya sedikit, harusnya diirit, bukan dipakai lebih banyak, ya. Ini yang kolaborasi, ya, oksigen, pasang ekvivalen, pemeriksaan lab enzim, ya, troponin CKMB,
Ya, pemberian nitrat atau painkiller, morfin biasanya kalau udah sampai yang akhir, clopidogrel 300 ml, persiapan reperfusi kalau memang kondisinya memungkinkan. Ini adalah perbaikan ya untuk reperfusinya. Kalau masih bisa diberikan dengan terapi fibrinolitik namanya, dengan memberikan cairan, disuntikan cairan untuk memecah dari aterosklerosis tadi, atau pemeriksaan penunjang dengan ini perkutan koronari intervensi, pasang ring, dan yang terakhir adalah bedah pintas koroner atau bypass, nih gambarannya. Ini biasanya kalau di pembuluh koroner tadi sudah tidak sama sekali bisa memberikan suplai, sementara demandnya banyak. Inilah yang alternatif terakhir. Kalau sumbatannya sudah di atas 50% atau bahkan 100%. Kalau sumbatannya masih kecil, tidak bisa dibuatkan jalan pintas. Ya, nanti bisa overload yang mensuplai. Ya. Baik, ini yang berikutnya adalah yang terkait lagi dekom ya. Ya. CHF4, hipertensi dulu deh. Ada yang tahu apa itu hipertensi? Yuk, nggak usah dipanggil lah kalau yang ditanya hipertensi. Izin tekanan darah tinggi. Ya, itu apa? Yang seperti apa? Izin menjawab, suatu kondisi ketika tekanan darah terhadap dinding arteri terlalu tinggi. Biasanya itu di atas 140/90. Dan jika parah itu bisa 180/120. Oke, ada lagi pendapat yang lain? Ada lagi? Ya, ini. Ya. Jadi jangan hanya cuma menyebutkan tekanan darah tinggi. Sebutkan di atas sama dengan 140 dan 90. Apa artinya 140 dan apa artinya yang 90? 90 Ya, itu ini. sistol. Izin menjawab, Ibu. Ya. Kalau 140 itu tekanan darah sistolik dan 90 itu diastolik. Ya, artinya apa kalau sistolik? Apa artinya tekanan dari mana ke mana? Jantung ke seluruh tubuh. Izin menjawab, Ibu, dari jantung ke seluruh tubuh. Yang mana tuh tadi? Sistolik. Yang sistolik apa diastolik? Yang sistolik. Ya, yang diastolik? Yang diastolik dari mana ke mana? Izin menjawab, Bu. Untuk diastolik itu pada saat jantung keadaan istirahat, Ibu. Ya, tekanannya dari mana ke mana? Kalau namanya dia menyebut ke hasilnya apa? Menimbulkan tekanan, pasti dari mana ke mana tekanan itu. Nggak mungkin lagi istirahat dia menghasilkan tekanan. Itu izin menjawab, Bu. Itu dari darah ke jantung, Ibu. Dari mana? Dari darah ke jantung. Darah mana? Jantung kan memompa darah. Izin menjawab, Ibu. Izin menjawab, Ya. Bu. Jadi otot jantungnya itu kembali beristirahat sebelum dia kembali memompa darah, Ibu. Beristirahat sebelum apa? Kalau dia istirahat, dia tidak akan menghasilkan tekanan.
tidak akan ada hasilnya. Mohon maaf, Kayaknya Ibu berrelaksasi, Ibu, sebelum dia kembali memompa darah. berelaksasi. Ya, berarti relaksasi itu tekanan dari mana ke mana? Izin menjawab, Ibu, dari jantung ke pembuluh darah, Ibu. Apa artinya jawaban dari jantung ke pembuluh darah ya? Tadi yang sistolik udah benar. Ya. Dari ruang jantung yaitu ventricle, kalau kiri dia ke seluruh tubuh, yang kanan ke paru. Kalau sistol, itu sistol. Diastolik itu ruang yang dilewati dari atrium ke ventricle. Atrium kanan ke ventricle kanan lewat katup apa? Atrium kiri ke ventricle kiri lewat katup apa? Itulah tekanan yang dihasilkan. Jadi akan berbahaya kalau diastolik yang tinggi karena yang dilewati adalah ruang. Bukan berarti sistolik boleh tinggi. Ya, kalau sistolik tinggi dia kan ke seluruh tubuh, banyak lagi dialirkan. Atau misalnya ke paru akan diolah lagi. Itu maksudnya. Perasaan dulu waktu masuk KDM udah pernah Ibu sampaikan. Ya, jadi jangan nanti memberikan edukasi hanya menyampaikan tekanan darahnya tinggi, tekanan darahnya normal. Kalau ditanya sama pasien yang kritis, bisa jawab seperti ini. Itu harapannya. Ya, ini nggak usah Ibu sampaikan lagi. Nih ada pembagian hipertensi. Hipertensi itu ada dua, ada emergensi dan urgensi. Emergensi itu dia ada kerusakan dari organ target. Kalau menurunkannya, dia cepat harus dari hitungannya menit sampai jam. Bedanya dengan urgensi tidak tanpa ada kerusakan organ target. Jadi menurunkannya pelan-pelan, jam sampai hitungan hari. Jadi tekanan darah yang tinggi juga tidak harus diturunkan langsung, misalnya dari 200 langsung 120, enggak. Tergantung dia hipertensinya emergensi atau urgensi, ini yang dilihat. Ya, ini faktor risiko, ini enggak usah Ibu ulang lagi. Ini manifestasi pada pas peningkatan tekanan darah, ya bisa terjadi sakit kepala, epistaktis, pendarahan ya di hidung ya, pusing, migrain, rasa berat atau kaku di tengkuk, sukar tidur, ini umum gejala ini. Ya, bukan berarti orang mata berkunang-kunang itu tensinya tinggi, lemas dan lelah, luka pucat, gelisah, mual muntah, sesak napas. Ini manifestasinya umum. Komplikasinya ini, ya. Tadi kalau ada pertanyaan apa tadi ya? Apakah gangguan pada sistem kardiovaskuler bisa menyebabkan stroke? Hipertensi, ada gangguan sistem kardiovaskuler, resikonya ke stroke bisa. Ya karena otak atau cerebrovaskuler merupakan organ yang vital untuk menerima aliran darah prioritas. Itu. Ada lagi masalah jantung terkait dengan apa namanya tadi yang di konsep Ibu nyampaikan gangguan dari apa namanya irama, disritmia. Kalau terjadi contohnya atrial fibrilasi, ya pada saat terjadi gambaran ini plak-plak atau aterosklerosis yang menempel di pembuluh darah lepas ikut aliran darah, ya pada kasus-kasus ini dia mudah ikut aliran darah. Kalau menempelnya di pembuluh darah otak terjadilah stroke. Makanya itu yang bisa menyebabkan apakah tadi pertanyaan gangguan sistem kardiovaskuler apakah bisa menyebabkan stroke. Ya, dari dua contoh tadi mungkin harusnya sudah terjawab ya. Bisa dari hipertensi, bisa dari CAD, atau misalnya dari contoh karena gangguan disritmia, gangguan irama, AF tadi. Ya. Oke, ini penelaksanaan farmakologi diberikan dengan edukasi ini dengan ini yang farmakologi dengan obat-obatan. Ya. Ini beberapa obat-obatan yang umum digunakan.
Nah, pertanyaan Ibu, apakah bisa orang dengan hipertensi dan sudah konsumsi obat, kalau tensinya normal, boleh dihentikan nggak? Boleh berhenti nggak minum obatnya? Boleh berhenti nggak? Ayo. Izin menjawab Ibu, tidak. Ya, Tidak. alasannya apa? Karena kalau misalnya kita berhenti minum obat hipertensi, terus suatu saat hipertensi kita kambuh, itu akan lebih parah, Ibu. Ada lagi? Izin menjawab, Ibu. Ya, Vanessa. Iya, kalau misalnya kita berhenti obat, kalau berhenti itu bisa tekanan darahnya itu bisa meningkat kembali dan bisa memicu berbagai komplikasi penyakit lainnya, Ibu. Ya, kalau sudah terjadi peningkatan tekanan yang tadinya turun itu bisa karena obat. Jadi tidak bisa diturunkan dengan tiba-tiba. Karena risikonya adalah yang tadi emergensi dan urgensi tadi. Ya, karena pembuluh darahnya, tekanan darahnya turun karena dia sudah terbiasa dengan obat. Akan harusnya diturunkannya pelan-pelan dosisnya. Tapi tidak berhenti sama sekali. Gitu. Ya. Yang berikutnya yang kasus terakhir yang kaitannya dengan tadi apa ya? Ini ya, CHF ya. Nah, dekom ini sama dengan dekom jantung. Ini gambaran yang normal jantungnya ya, ini yang terjadi masalah. Ya. Ada nggak yang bisa melihat gambaran ini? Bedanya yang mana? Bedanya di mana? Yuk. Nggak ada yang bisa lihat ya gambarannya ya. CHF. Ya. Ini gambarnya bedanya apa? Ini normal, ini terjadi CHF. Ini di sini nih. Kegagalan pompa jantungnya sehingga ototnya itu dia tambah lebar kan. Karena makin sering dia mompanya, jadi dia masalah di sini. Ini gejala-gejala biasanya apa? Tidak selalu pada orang tua, bisa menyebab salah satu komplikasi dari hipertensi dan CAD tadi, ya. Ya. Ini ya gagal jantung, ya. Ya ini kegagalan pompa. Ya, tidak dibedakan lagi apakah yang kanan ataupun yang kiri. Ya. Jadi kedua sisi pompa jantung sehingga kalau dia pompa terus gagal, tadi ototnya itu bisa lebar. Patofisiologinya karena perubahan hemodinamik, bisa karena hormonal atau karena seluler. Ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini gambaran atau manifestasinya. Ada yang mau ditanyakan? Adakah tadi dari pertanyaan yang disampaikan ke kelompok, ada kalau nggak salah 6 ya tadi pertanyaan. Adakah yang belum terjawab? Baik, kalau tidak ada, ini yang hadir masih berkurang ya. Berkurang 1 nih, harusnya 44 dengan Ibu.
Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan sampai di sini, ya. Tadi yang Ibu tekankan malah tadi yang sebelum konsep anfisnya tadi yang dibaca lagi. Ya, sama tadi yang kaitannya dengan cairan. Ya, jangan menganggap itu sudah selesai. Nanti akan sulit kalau ditanya lagi. Ya, nggak bisa menjelaskan kasus kalau yang dasarnya dilupakan. Ya, baik sampai di sini kelas 2 apa ini 2A ya 43 sudah berkurang lagi ini keluar masuk. Kita akan ketemu lagi nanti di laboratorium ya dengan prosedur yang sudah dibagikan oleh penanggung jawab mata kuliah Ibu Nelly. Nanti langsung kita praktekkan di laboratorium. Ya, baik sampai di sini Ibu izin live ya.